ada keluar statement hampir sebulan setengah lepas saya rasa daripada FIFA mengatakan bahawa FAM dihukum. Kemudiannya FAM keluarkan statement kata kita dah request motivated decision, kita terkejut dengan keputusan, kita tunggu dan lihat. Kemudiannya FIFA keluarkan laporan yang menyeluruh details of exactly kenapa FAM dipersalahkan, termasuklah accusations of document falsification daripada FIFA. Kemudiannya FAM mengeluarkan kenyataan bercanggah dengan perkara tersebut dan mengatakan bahawa kita akan file an appeal. Sepak bola Malaysia turun kasta. Timnas Malaysia ditolak 12 negara usai terbukti menggunakan pemain naturalisasi langgar aturan FIFA Kuala Lumpur. Dunia sepak bola Asia diguncang oleh kabar memalukan yang datang dari negeri jiran. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, resmi menjatuhkan sanksi berat terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, setelah terbukti melanggar aturan terkait naturalisasi pemain dalam ajang resmi internasional. Akibatnya, bukan hanya Malaysia diturunkan kasta ke tingkat 2 Asia, tetapi juga ditolak bertanding oleh sedikitnya 12 negara, termasuk negara-negara ASEAN yang selama ini menjadi rival terdekatnya. Awal mula skandal, ambisi besar, langkah salah. Kasus ini bermula dari ambisi besar Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk memperkuat skuad nasional mereka dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam upaya mengejar prestasi, FAM mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain asing berdarah campuran yang dinilai memiliki kemampuan di atas rata-rata pemain lokal. Namun, investigasi yang dilakukan oleh Departemen Regulasi FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, menemukan sejumlah kejanggalan dalam berkas naturalisasi pemain tersebut. Beberapa dokumen, termasuk akta kelahiran dan bukti garis keturunan, diduga dipalsukan untuk mempercepat proses menjadi warga negara Malaysia. 2 tahun setelah proses itu berjalan, laporan investigatif dari media Eropa, L'Equipe dan The Guardian Sport, mulai menyoroti keanehan profil beberapa pemain Malaysia yang tercatat bermain di kompetisi Eropa sebelum tiba-tiba berganti status menjadi pemain keturunan Asia Tenggara. FIFA pun membuka penyelidikan resmi, yang kemudian menemukan pelanggaran serius terhadap Pasal 7 dan Pasal 8 Statuta FIFA, yang mengatur kriteria pemain dalam proses pergantian asosiasi nasional. FIFA menjatuhkan sanksi berat. Pada akhir Oktober 2025, FIFA akhirnya mengumumkan hasil investigasinya. Malaysia dinyatakan bersalah karena telah menggunakan minimal 5 pemain naturalisasi dengan dokumen yang melanggar aturan internasional. Sanksinya pun tidak main-main. FIFA menjatuhkan keputusan membatalkan seluruh hasil pertandingan resmi Malaysia sejak 2024, menurunkan posisi Malaysia dari kategori A ke B dalam klasifikasi AFC, mencabut hak menjadi tuan rumah turnamen resmi FIFA selama 2 tahun, dan menjatuhkan denda administratif sebesar $750.000 AS. Selain itu, beberapa pemain yang terlibat juga dilarang tampil dalam kompetisi internasional selama 4 tahun, termasuk 2 nama besar yang sempat memperkuat klub Eropa sebelum menjadi WN Malaysia. Gelombang penolakan, 12 negara menolak bertanding. Dampak paling nyata dari skandal ini muncul beberapa hari setelah sanksi FIFA diumumkan. Sejumlah negara di Asia dan Timur Tengah secara resmi menolak menggelar laga uji coba atau kompetitif melawan timnas Malaysia. Dalam surat yang beredar di kalangan media, disebutkan bahwa 12 negara telah menolak permintaan pertandingan internasional yang diajukan oleh FAM. Negara-negara itu meliputi Indonesia, Thailand, Vietnam, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Filipina, dan Uzbekistan. Mereka menilai bahwa Malaysia kini tidak memiliki integritas dalam pengelolaan tim nasional dan berpotensi merusak kredibilitas kompetisi internasional bila tetap diizinkan berlaga. Salah satu pejabat Federasi Sepak Bola Thailand menyebut, "Kami tidak bisa mempertaruhkan reputasi kami dengan bermain melawan tim yang tengah diselidiki dan dihukum FIFA. Integritas harus dijaga," ujar Somchai Teprasit, Direktur Teknis FAT, Federation of Thai Football.
Sementara dari Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menegaskan bahwa pihaknya menolak semua bentuk pertandingan uji coba dengan Malaysia hingga status hukuman FIFA dinyatakan selesai. Kami ingin menjaga standar dan transparansi dalam hubungan antar federasi. Kami menghormati keputusan FIFA dan berharap Malaysia bisa belajar dari kasus ini, kata Erick dalam pernyataan resminya di Jakarta. Kejatuhan yang tak terelakkan. Setelah keputusan FIFA diumumkan, FAM mengalami krisis internal besar-besaran. Beberapa anggota eksekutif FAM dikabarkan mengundurkan diri, termasuk Wakil Presiden dan 2 anggota Komite Teknis. Presiden FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin, menggelar konferensi pers darurat di Wisma FAM, Kelana Jaya, dan menyatakan kekecewaan mendalam atas situasi ini. Kami tidak menyangka konsekuensinya akan sejauh ini. Malaysia berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat regulasi naturalisasi agar lebih transparan ke depannya, katanya dengan suara berat. Namun, publik Malaysia tidak tinggal diam. Di media sosial, tagar FAM letak jawatan, FAM mundur, menjadi trending selama beberapa hari berturut-turut. Banyak fans kecewa karena mereka merasa sepak bola Malaysia kembali jatuh ke titik terendah setelah sempat menunjukkan kebangkitan beberapa tahun terakhir. Pandangan dunia internasional, citra Malaysia hancur. Media asing ramai memberitakan keputusan FIFA terhadap Malaysia. Media Inggris BBC Sport menulis dengan tajuk, Malaysia's Naturalization Scandal, When Ambition Crossed the Line. Sementara media Jepang NHK World menyebut kasus ini sebagai peringatan keras bagi negara-negara Asia Tenggara yang mencoba jalan pintas menuju sukses. Bahkan, analis sepak bola dari Qatar, Dr. Khalid Al-Rashid, menyebut bahwa skandal ini bisa menjadi stigma panjang bagi sepak bola Malaysia. Tidak ada federasi yang ingin bermain melawan tim yang sedang tercoreng oleh isu manipulasi dokumen. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi soal moral dan kejujuran olahraga, ujarnya dalam wawancara dengan Al-Kas TV. Efek domino di dunia sepak bola Asia Tenggara. Penolakan 12 negara untuk bertanding melawan Malaysia menimbulkan efek domino bagi rencana jadwal pertandingan internasional di kawasan Asia Tenggara. AFC bahkan terpaksa melakukan revisi terhadap kalender uji coba dan kualifikasi Asia Cup 2027 Zona Timur. Beberapa turnamen seperti AFF Cup 2026 pun kini berada di bawah tanda tanya. Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, kabarnya tengah mempertimbangkan untuk menunda atau bahkan mencabut partisipasi Malaysia hingga masa hukuman FIFA berakhir. Menurut seorang pejabat AFF yang enggan disebutkan namanya, kami ingin menjaga kredibilitas turnamen regional. Tidak mungkin AFF Cup tetap berjalan normal bila salah satu anggotanya sedang disangsi berat FIFA, ujarnya. Kehancuran moral dan keuangan FAM. Selain kehilangan kepercayaan publik, FAM kini menghadapi masalah keuangan serius. Beberapa sponsor besar seperti Petronas, TM, dan Adidas Malaysia dilaporkan menunda kerjasama mereka sampai situasi hukum dan etika organisasi tersebut jelas. Dalam laporan keuangan triwulan terakhir, pendapatan FAM disebut turun hingga 40% akibat pembatalan pertandingan internasional dan hilangnya hak siar. Kondisi ini membuat Malaysia terancam kehilangan generasi emas sepak bolanya yang tengah berkembang di kompetisi lokal. Setelah Malaysia turun kasta, Timnas Malaysia ditolak 12 negara usai terbukti menggunakan pemain naturalisasi langgar aturan FIFA Kuala Lumpur. Dunia sepak bola Asia diguncang oleh kabar memalukan yang datang dari negeri jiran. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, resmi menjatuhkan sanksi berat terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, setelah terbukti melanggar aturan terkait naturalisasi pemain dalam ajang resmi internasional. Akibatnya, bukan hanya Malaysia diturunkan kasta ke tingkat 2 Asia, tetapi juga ditolak bertanding oleh sedikitnya 12 negara, termasuk negara-negara ASEAN yang selama ini menjadi rival terdekatnya. Awal mula skandal, ambisi besar, langkah salah. Kasus ini bermula dari ambisi besar Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk memperkuat skuad nasional mereka dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam upaya mengejar prestasi, FAM mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain asing berdarah campuran yang dinilai memiliki kemampuan di atas rata-rata pemain lokal. Namun, investigasi yang dilakukan oleh Departemen Regulasi FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, menemukan sejumlah kejanggalan dalam berkas naturalisasi pemain tersebut. Beberapa dokumen, termasuk akta kelahiran dan bukti garis keturunan, diduga dipalsukan untuk mempercepat proses menjadi warga negara Malaysia. 2 tahun setelah proses itu berjalan, laporan investigatif dari media Eropa, L'Equipe dan The Guardian Sport, mulai menyoroti keanehan profil beberapa pemain Malaysia yang tercatat bermain di kompetisi Eropa sebelum tiba-tiba berganti status menjadi pemain keturunan Asia Tenggara.
FIFA pun membuka penyelidikan resmi, yang kemudian menemukan pelanggaran serius terhadap Pasal 7 dan Pasal 8 Statuta FIFA, yang mengatur kriteria pemain dalam proses pergantian asosiasi nasional. FIFA menjatuhkan sanksi berat. Pada akhir Oktober 2025, FIFA akhirnya mengumumkan hasil investigasinya. Malaysia dinyatakan bersalah karena telah menggunakan minimal 5 pemain naturalisasi